I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu guru sekalian yang saya banggakan dan saya muliakan, pada hari ini saya diberikan tugas oleh tim guru penggerak untuk melaksanakan diseminasi modul 1.4 tentang penerapan budaya positif di sekolah. Nah, untuk sebelum memulai materi ini, saya minta kepada Bu Elda untuk memimpin doa kepada Ibu. Saya persilakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kembali kami bersyukur kepada-Mu pada kesempatan kami menjelang siang ini Tuhan. Kami masih ada sampai saat ini itu semua karena kasih dan penyertaan Tuhan yang begitu sempurna dalam setiap kehidupan kami. Tuhan masih memberikan kami kesehatan, kekuatan dalam diri kami ya Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan memulai akan setiap rangkaian kami pada kesempatan saat ini ya Tuhan, yang nanti akan disampaikan oleh Pak Guru yang akan kasihkan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau mampukannya dalam setiap apa yang dia sampaikan Tuhan pada kesempatan saat ini. Berikan dia hikmat yang berasal daripada Tuhan, dan kami yang mendengar boleh kami mengerti dan boleh kami pahami. Dan sebagai kami yang sebagai guru-guru, dan kiranya Tuhan Engkau tolong kami supaya kami boleh melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Bu Helda atas kesempatannya untuk memimpin doa. Semoga apa yang kita pelajari dan apa yang kita terima hari ini bisa bermanfaat bagi saya sendiri maupun bagi rekan-rekan sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, di sini saya akan modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang tahu apa yang dimaksud dengan budaya positif. Mungkin dari Ibu Helda, apa yang dimaksud dengan budaya positif? Baik Pak Wahidi, apa itu budaya positif? Kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik. Baik, terima kasih Pak Yudi. Ya, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu adalah memberikan sebuah tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar anak tersebut bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik dia sebagai seorang manusia maupun anggota masyarakat. Jadi dalam pembelajaran kurikulum merdeka yang kita pelajari saat ini, itu berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara yang diambil bahwa kita sebagai guru adalah tugasnya adalah sebagai penuntun, menciptakan lingkungan yang mendukung siswa untuk mengembangkan bakat
sesuai dengan kodrat alam, kodrat zamannya, sehingga dapat menanamkan nilai-nilai universal yang diyakini dan disepakati serta mengembalikan siswa pada nilai-nilai tersebut. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa menurut Ki Hajar Dewantara, yang dimaksud dengan kodrat alam itu, seorang anak didik kita, mereka itu sudah memiliki bakatnya masing-masing ketika mereka dari lahir. Namun di situ kita belum dapat menemukan gambaran terhadap bakat anak-anak tersebut. Apa yang dimiliki anak tersebut belum kita ketahui. Maka menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, tugas kita sebagai guru adalah untuk menemukan bakat anak tersebut berdasarkan kodrat alam yang dimiliki anak. Maka dari itu, untuk pembelajaran kurikulum merdeka yang mungkin saat ini sedang kita laksanakan, terkhusus untuk kami yang telah diberikan materi, artinya di sini saya bukan berarti saya lebih pandai, tapi di sini saya juga masih tahap belajar. Namun di sini saya diberi tuntutan untuk memberikan pengimbasan terhadap rekan-rekan Bapak Ibu guru semuanya, ya seperti itu. Jadi untuk berdasarkan masih tentang filosofi tentang Ki Hajar Dewantara tadi, bahwa anak itu memiliki bakat masing-masing, kita sebagai guru untuk menemukan bakat anak tersebut. Maka dari itu ketika kita di sekolah, maka anak-anak tersebut dituntut untuk menemukan bakatnya masing-masing sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada diri anak. Yang dimaksud dengan nilai-nilai, Bapak Ibu sekalian, ada secara garis besarnya, di mana nilai-nilai universal tadi, situ ada nilai-nilai kebenaran yang ada pada diri anak, kemudian ada keadilan yang dimiliki anak, kemudian kasih sayang yang ingin didapatkan anak, kemudian kebebasan yang ingin didapatkan anak, kemudian nilai perdamaian, kesetaraan, dan tanggung jawab. Jadi pada nilai-nilai itulah yang harus kita tanamkan terhadap diri anak diri kita. Berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa kita sebagai guru itu diibaratkan tukang kebun. Mengapa dikatakan tukang kebun? Karena jadi tukang kebun itu adalah, pertama dia harus menggali atau mencangkul tanah atau menggemurkan tanah. Ya, untuk proses penggemuran tanah itu menurut Ki Hajar Dewantara adalah sekolah atau tempat. Kemudian setelah itu kita menebarkan benih-benih. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa tukang kebun itu ketika menaburkan benih-benih, benih-benih itulah yang akan didapat oleh anak yang kita taburkan kepada anak, sehingga benih-benih itu masuk ke dalam diri anak. Jadi benih itu dianggapkan sebagai anak, sebagai seorang siswa. Ketika kita menanam bayam, maka tumbuhlah bayam. Begitulah dengan apa yang dinamakan dengan kodrat alam tadi. Jadi bakat anak itulah yang harus kita kembangkan sesuai dengan minat dan bakat anak-anak tersebut. Selanjutnya, apa itu budaya positif? Tadi betul apa yang dikatakan Pak Wahyudi, bahwa budaya itu adalah suasana kondusif untuk pembelajaran di mana semua warga sekolah maupun guru, siswa, dan orang tua terlibat aktif dalam menciptakan lingkungan yang dikhusus, yang bersifat aman dan nyaman bagi perkembangan setiap individu anak.
budaya-budaya positif ini mungkin merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal tadi yang sudah saya sebutkan tadi, yang sudah kita terapkan di sekolah. Mungkin selama ini secara tidak kita sadari bahwa budaya-budaya universal ini sudah kita terapkan, namun tanpa kita sadari kita belum tahu seperti apa budaya-budaya positif yang ada di sekolah kita. Mungkin dari Bu Siska saya ingin tanya, kira-kira budaya positif di sekolah kita apa untuk yang di SDN 39 ini? Penerapan perilaku yang baik. Perilaku yang baik, betul sekali. Terus Bu? Menciptakan lingkungan sekolah yang asli, Menciptakan lingkungan sekolah yang asli, ya, yang segar, ya, dengan menanam tanaman-tanaman, tanaman-tanaman, ya, bunga-bunga, pengadaan taman bunga yang baik di lingkungan sekolah. sekolah. Masih ada lagi Bu? Kemudian mengajak anak-anak untuk kreatif di dalam proses pembelajaran. Mengajak anak kreatif dalam proses pembelajaran. Misalnya kalau ada penemuan-penemuan setiap mata pelajaran, ada penemuan-penemuan yang menuntut guru untuk kreatif di dalam menyampaikan materi dan menuntun siswa untuk lebih masuk lagi ke dalam kegiatan tersebut, proses tersebut, ya, sehingga mereka tidak ada waktu untuk bermain atau mengalihkan atau melakukan kegiatan-kegiatan aktivitas yang bisa mengalihkan perhatian mereka kepada dari materi yang sedang kita sampaikan, sehingga mereka belajar fokus. Fokus. Itu dari saya. Baik, terima kasih Bu Siska. Jadi secara tidak langsung mungkin Bapak Ibu di sekolah-sekolah kita itu memang sudah ada namanya budaya positif. Contoh seperti yang disampaikan Bu Siska tadi, kadang-kadang juga di sekolah kita membiasakan anak untuk sebelum datang ke sekolah salaman dengan guru. Itu adalah merupakan budaya-budaya positif yang pernah kita terapkan di sekolah. Nah, namun di sini memang di dalam kegiatan guru penggerak yang kami lakukan itu memang tidak lepas dari filosofi pengajar Dewantara. Jadi itulah budaya-budaya positif yang harus diterapkan di sekolah dengan nilai-nilai universal yang dimiliki oleh orang tersebut. Di mana budaya-budaya positif itulah yang nantinya akan menjadi nilai-nilai pada diri anak didik kita nantinya. Seperti itu. Jadi secara tidak langsung perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal tadi sudah kita terapkan di sekolah. Selanjutnya, apakah sekolah kita sudah menerapkan budaya positif? Mungkin dari Pak Yudi ingin kita ingin berbagi lah. Apakah di sekolah kita sudah menerapkan budaya positif? Terima kasih. Terima kasih waktunya. Saya dari guru SM ketiga ingin berbagi salah satunya yang sudah kita terapkan. Ya, meskipun program itu belum berjalan normal, tetapi itu sudah sudah terbiasa berjalan dengan sendirinya. Salah satunya adalah
pembiasaan pertama kali sebelum masuk ke sekolah, biasa kita satukan dulu di depan kantor. Setiap hari dibimbing oleh satu guru kita untuk mengecek, salah satunya adalah kesalahan kaki, kebersihan anak, mulai dari kuku, rambut segala macam, itu untuk menertibkan anak-anak supaya lebih disiplin sebelum mengikuti pembelajaran. Dan meskipun kita tidak terlalu mendukung dengan kegiatan pembelajarannya, tetapi untuk disiplinnya itu dari sekolah kami. Ya, baik, terima kasih Pak Yudi. Jadi apa yang disampaikan Pak Yudi tadi itu adalah termasuk budaya positif yang dilakukan di sekolah, yang sudah diterapkan di sekolah. Jadi seperti itulah yang diinginkan oleh Menteri Pendidikan kita, yang berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara ini. Dia mengambil dari filosofi Ki Hajar Dewantara, mana Bapak Ibu sudah tahu siapa Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah pendiri dan tokoh pendidikan Indonesia, yang mana beliaulah yang pertama kali mendirikan taman siswa untuk anak-anak Indonesia. Selanjutnya konsep inti budaya positif. Jadi ada beberapa konsep inti budaya positif, yang mana yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa saat ini mungkin dulunya kita itu menganggap bahwa siswa itu, guru itu, pelajaran itu hanya untuk guru, mungkin ya, tapi tidak sepenuhnya benar, tapi yang mungkin. Namun untuk paradigma sekarang, sesuai dengan penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu adalah dikatakan untuk menghamba kepada anak. Mengapa dikatakan menghamba kepada anak? Bahwa pendidikan yang kita lakukan itu benar-benar ditujukan kepada anak didik kita. Maka untuk perubahan paradigma belajar inilah yang mana yang sudah saya sampaikan tadi, berdasarkan minat dan bakat alam pada anak. Jadi untuk sistem pembelajarannya, bahwa kita harus membagi kepada setiap anak berdasarkan sesuai minat dan bakat keinginan anak. Misalkan di sebuah pelajaran di satu kelas, anak itu ada yang suka pelajaran matematika, ada yang suka pelajaran IPA, ada yang suka olahraga. Nah, di situ sesuai dengan perubahan paradigma belajar inilah yang diinginkan oleh Kementerian Pendidikan kita, bahwa kita guru itu harus bisa menuntun anak sesuai dengan minat anak tersebut. Berarti harus dikelompokkan. Mana yang matematika, mana anak yang hobi pelajaran olahraga, seperti itu. Itulah perubahan paradigma belajar yang saat ini yang ingin dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan Indonesia berdasarkan dari paradigma filosofi Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya adalah disiplin positif. Nah, hari ini kita membahasnya tentang disiplin positif. Seperti yang disampaikan tadi, bahwa disiplin positif itu adalah aturan-aturan atau kebiasaan-kebiasaan yang pernah kita lakukan. Seperti contoh, siswa sebelum belajar harus berdoa, itu adalah disiplin positif. Artinya masuk pada profil Pancasila. Profil Pancasila yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru ini
dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan pendidikan yang sesuai dengan profil belajar Pancasila. Jadi yang seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa untuk pembelajaran dengan paradigma baru itu prinsip belajarnya yaitu berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai kebutuhan. Jadi yang ada yang butuhnya pelajaran IPA, nanti dia lebih mengembangkan untuk pelajaran IPA, matematika, tapi anak itu lebih dikembangkan untuk matematika. Kemudian sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang kedua yaitu mandiri. Bagaimana anak didik kita itu mandiri, artinya bahwa anak didik itu bisa dengan sendirinya untuk berpikir, dengan sendirinya untuk berbuat, tanpa ketergantungan dengan orang lain. Selanjutnya yang bernalar kritis. Anak didik kita itu harus kita latih untuk bagaimana dia harus memikirkan tentang apa-apa yang akan dilakukannya di sekolah, apa yang harus dibuat, apa yang harus diterapkannya di sekolah. Di situ kita sebagai guru harus membimbing dan menuntut sesuai dengan filosofi dihajar di acara tadi. Kemudian profil Pancasila berkebinekaan global. Artinya di sini anak-anak memiliki berbagai macam keanekaragaman. Ada yang pendiam, ada yang marah, kemudian ada yang suka jahil. Nah, disitulah bagaimana kita selaku guru untuk membimbing mereka agar mereka memiliki sifat berkebinekaan global, saling menghargai satu dengan yang lainnya. Kemudian berkolaborasi yang memiliki nilai bergotong royong dan kreatif. Di sini adalah main konsepsi tentang teori kontrol. Nah, di sini ada ilusi guru mengontrol murid. Bagaimana di situ menggambarkan ada murid, kemudian guru di belakangnya menemukan kunci. Artinya guru itu menggerakkan. Guru itu adalah kunci di situ. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini ada perubahan paradigma, stimulus respon di pendekatan tentang teori kontrol. Mana stimulus respon tentang dunia bahwa ada kebutuhan kita sama, realitasnya bahwa kebutuhan kita itu sama. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bukan gagal. Metode berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya adalah realitas bahwa kita berbeda. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang. Jadi ini adalah teori kontrol ini adalah menggambarkan bahwa di sekolah kita itu banyak sekali tantangan-tantangan yang
kita hadapi dalam penerapan disiplin positif tersebut. Kadang kita ketika saat kita menghakimi anak, ketika kita menghukum anak, kemudian ketika kita menasihati anak, mungkin di situ ada beberapa nilai-nilai kesalahan yang ada pada diri kita. Untuk disiplin positif ini adalah merupakan pembiasaan yang baik yang telah kita lakukan di sekolah. Baik itu mencakup sikap dan perilaku maupun tutur kata, sopan santun, mengacu pada disiplin diri yang memiliki rasa tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini pada diri anak. Kemudian disiplin positif ini adalah merupakan salah satu cara penerapan disiplin dengan tujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa adanya imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Sesuai dengan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan bertujuan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar pada manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Bagaimana? Apa yang dimaksud dengan bertahan hidup? Di sini bahwa kita memiliki keinginan terhadap apa yang ada yang ingin kita dapatkan. Dengan berbagai cara kita harus berusaha untuk mendapatkan apa yang kita inginkan tersebut. Kemudian ada rasa keinginan kasih sayang dan rasa diterima. Kadang-kadang di kelas kita itu kadang-kadang ada murid yang ingin mendapatkan perhatian dari kita. Jadi untuk mendapatkan perhatian dari diri kita tadi, dia banyak melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan, dengan membuat berbagai macam pola tingkah sehingga dia itu merasa mendapatkan kasih sayang dari kita. Dalam diri siswa juga ada rasa terhadap penguasaan. Dia itu hebat, dia itu lebih hebat dari yang lainnya. Kemudian dia rasa keinginan untuk dianggap oleh orang lain. Dia memiliki mimpi. Dia berkeinginan untuk menjadi anak yang berprestasi dan diakui dan didengarkan oleh guru. Seperti itu. Kadang-kadang memang banyak di kelas kita melihat anak-anak didik kita itu melakukan hal-hal seperti itu. Kemudian juga kebutuhan dasar anak didik kita, kebebasan. Kadang-kadang dia itu ingin kebebasan di sekolah. Dia ingin mandiri, dia ingin memiliki pilihannya sendiri, dia ingin mencoba hal-hal yang baru, kemudian dia ingin mampu mengendalikan arah dirinya sendiri. Sehingga kadang-kadang ketika kita selalu guru, dia itu malah dia yang balik arah pada kita. Jadi di situ bahwa anak tersebut memiliki kebutuhan dasarnya adalah kebebasan. Kalau anak yang memiliki kebutuhan dasar tentang hidup tadi, bahwa mereka ingin mendapatkan apa yang dia inginkan. Kadang-kadang sehingga dia sering melakukan pertengkaran dengan teman-temannya karena dia ingin tahan terhadap dirinya sendiri. Kemudian ada kesenangan, yang mana kadang-kadang di kelas kita melihat banyak anak itu dia maunya bermain di kelas, dia lebih suka bergurau dengan temannya dan bahkan sering tertawa. Jadi kebutuhan dasar yang dimiliki murid ini
ini masuk ke kategori kebutuhan dasar kesenangan yang ada sesuai dengan kebutuhan dasar manusia. Kemudian motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian ini dimaksud dengan motivasi ekstrinsik untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian anak ingin menjadi orang yang mereka inginkan dan hargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya tentang perilaku manusia yang dimiliki oleh anak. Untuk teori hukuman ini tidak terencana atau tiba-tiba. Ini kadang-kadang kita hari ini kita tiba-tiba anak ini lewat depan kita, akhirnya kadang-kadang kita timbul rasa emosi dan akhirnya kita kamu berdiri di yang berbeda. Ini yang pernah saya lakukan sebelum saya mengikuti kegiatan ini. Saya belum tahu bahwa itu adalah merupakan tindakan hukuman secara tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, kemudian mereka tidak kita libatkan. Untuk teori hukuman ini sifatnya satu arah. Satu arah itu artinya bahwa misalkan mereka berkelahi si A dan si B, tapi kadang-kadang kita hanya menghukum si B tanpa kita mengetahui latar belakang si A, siapa yang salah, siapa yang benar. Kemudian kita langsung mengambil tindakan terhadap penghukuman, artinya satu arah. Disitulah dia. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis seperti push up dan lain-lain. Kemudian ada namanya teori konsekuensi. Kalau yang ini terencana dan disepakati sesuai peraturan. Di sekolah-sekolah kita sudah menerapkan ini. Misalkan anak tidak memakai topi saat upacara, apa sanksinya, dan telah diketahui oleh semua warga sekolah, dari murid sampai guru-guru. Kemudian dengan konsekuensi ini murid tetap dibuat merasa tidak nyaman. Artinya bahwa murid merasa hal tersebut tidak nyaman bagi dirinya. Pada teori ini, konsekuensi ini bahwa kita selaku guru adalah selalu sebagai monitor murid. Kita selalu memonitor murid atau memantau murid. Selanjutnya restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi ketika ada murid salah, kita sebagai guru untuk mengarahkan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah dia lakukan. Namun pada restitusi ini tidak bisa berjalan sendiri, harus sikapnya kolaboratif, kerjasama bersama seluruh pemangku kepentingan, yang mana murid akan dicarikan solusinya sendiri pada restitusi. Selanjutnya 5 posisi kontrol guru sebagai penghukum. Kemudian yang dimaksud dengan sebagai penghukum ini yang tadi saya sebutkan bahwa ini sifatnya satu arah, bahwa ketika murid bersalah kita tanpa mencari latar belakang apa kesalahannya dia, sehingga kita hukum, kita suruh berdiri di tiang bendera misalkan contoh. Dan ini pernah saya lakukan, saya sendiri yang melakukannya. Kemudian membuat rasa bersalah
sikap kontrol ini, guru itu memberi masukan kepada siswa dengan lemah lembut sehingga membuat murid itu menjadi tersentuh, sehingga di dalam dirinya timbul sikap rasa bersalah terhadap apa yang dia lakukan. Kemudian posisi kontrol yang ketiga adalah sebagai teman. Artinya bahwa guru dan murid itu saling berinteraksi, saling berkolaborasi, saling bekerja sama, saling menjaga situ. Kemudian yang tadi yang keempat adalah sebagai pemantau. Nah, yang tadi sesuai dengan tadi restitusi tadi, bahwa guru sebagai pemantau masuk kepada konsekuensi tadi, bahwa itu kadang-kadang ketika ada anak yang tidak berpakaian sepatu hari ini, kemudian diberikan sanksi, artinya tidak masuk ke dalam pelajaran jam pelajarannya, misalnya contoh. Nah, dalam posisi kontrol yang benar adalah menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, yang benar adalah manajer, yang mana pada posisi manajer ini kita selaku guru mengarahkan, membimbing, mencarikan solusi yang baik agar anak didik kita itu sadar akan kesalahannya, mencarikan solusi apa permasalahannya. Misalkan contoh, di suatu sekolah ada murid yang lupa misalkan bawa buku. Ini posisinya manajer. Ketika sampai di sekolah, dia malu untuk mengikuti pelajaran di sekolah karena tidak mempunyai buku. Sehingga ketika guru menyuruh menulis, murid tersebut tidak menulis, tetapi dia hanya berdiam diri. Kemudian yang lain menulis. Lalu akhirnya guru tersebut menegur, "Mengapa kamu tidak menulis?" Dengan alasan murid tersebut, "Saya ketinggalan buku tulis." Nah, sebagai posisi kontrol manajer, guru memanggil siswa tersebut, kemudian memberikan arahan, kemudian mencarikan solusi agar murid tersebut bisa melaksanakan dan bisa menulis seperti itu. Nah, di sini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Sebagai penghukum, guru menyuruh siswa itu hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, itu kan sering kalian berdiri di tiang bendera kalau tidak mengerjakan PR. Nah, itu artinya bahwa posisi kontrol kita sebagai guru itu adalah sebagai penghukum. Selanjutnya ada beberapa posisi kontrol, penerapan posisi kontrol. Contohnya, berapa kali Bapak bilang harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak. Ini dengan nada yang lemah lembut. Berapa kali Bapak bilang harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak. Jadi di sini pada intinya bahwa posisi kontrol ini membuat merasa bersalah terhadap murid. Ketika murid mendengarkan kita menyampaikan hal itu, murid merasa bersalah dan tersentuh. Lanjut. Selanjutnya, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru sebagai teman. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak ya. Sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Artinya pada posisi ini kita tidak memberikan hukuman, kita hanya memberikan nasihat. Selanjutnya sebagai pemantau, posisi kontrol guru sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah.
kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi ya. Seperti itu. Jadi kita kontrol kita adalah sebagai pemantau. Nah, ini adalah merupakan penerapan 5 posisi kontrol yang benar menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Bahwa apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini di sini kita selaku guru adalah memberikan pengarahan, memberikan pertanyaan, mencari latar belakang kesalahan, selanjutnya memperbaiki kesalahannya, selanjutnya memberikan solusi. Posisi kontrol apakah aku? Nah, saya minta Pak Yudi menilai saya. Posisi kontrol apakah saya? Misalkan saya ini hari ini ada anak saya tiba-tiba berlari, kemudian saya menyuruh anak keliling lapangan. Kira-kira posisi kontrol apakah saya hari ini, Pak Yudi? Terima kasih. Tadi masalahnya tentang apa? Ada siswa berlari di depan Pak Guru ya. Terus Pak Guru menyuruh siswa itu berkeliling lapangan dengan cara berlari karena mereka tidak sopan. Itu bisa masuk kategori konsekuensi, dan juga kalau dikontrol guru ini bisa masuk ke manajer karena langsung memberikan perintah sebagai bentuk konsekuensi. Itu menurut pandangan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yudi. Jadi ada 2 berarti ya menurut pandangan Pak Yudi ya tadi, bahwa mendapat konsekuensi sebagai pemantau atau penghukum. Pemantau, konsekuensi itu pemantau. Sebagai pemantau, berarti saya itu sebagai pemantau memberikan konsekuensi terhadap murid saya, bahwa sebenarnya kamu tidak boleh lari-lari sembarangan di depan orang tua. Selanjutnya ada sebagai manajer menurut Pak Yudi memberikan apa tadi? Nanti sebagai penghukum, sebagai manajer. Jadi saya sebagai penghukum karena saya tadi memberikan hukuman kepada anak saya, anak menyuruh anak lari di lapangan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini membuat rasa bersalah. Kalimat ini adalah kalimat membuat rasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu ketika kita ada siswa yang bersalah, kemudian jika dia tidak mau mendengarkan apa yang kita ingatkan, jadi kita itu langsung mengucapkan saya kecewa sekali dengan kamu. Ini adalah penerapan posisi kontrol membuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini posisi kontrolnya adalah menghukum. Misalkan ketika kita suruh mengerjakan PR, dia asal-asalan, ya kamu keluar dan sapu halaman, itu menghukum. Kemudian apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi di sini adalah manajer, betul sekali, langsung bisa dicoba.
Ya betul, manajer. Bahwa apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi kita mencarikan solusi, berikan pertanyaan kepada anak, apa rencananya. Nah Bapak Ibu sekalian, di dalam 5 posisi kontrol tadi, tentunya sebelum melakukan itu, baik itu sebagai manajer maupun sebagai penghukum, harus kita buat dulu yang namanya sebuah keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Jadi keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak perlu banyak sehingga mudah diingat oleh anak dan mudah dipahami oleh anak. Semua warga kelas ikut berpartisipasi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan mengutarakan pendapat. Nah di sini saya seperti contoh saya itu membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, jadi semua siswa yang membuat, bukan saya. Peraturan-peraturan apa yang diinginkan mereka dalam kelas. Jadi hari mereka tempel sendiri-sendiri seperti itu. Dan saya yang membuat, yang yang mengagendakannya, tapi mereka yang menulis sebelum belajar harus berdoa. Di situ saya hanya sebatas mengarahkan kepada mereka. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan disiplin positif dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, di sini contoh kegiatan segitiga restitusi menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu adalah ketika ada anak, ada kasus anak, jadi kita harus tahu dulu latar belakang apa penyebabnya dan cari solusinya, bahwa berbuat salah itu adalah perbuatan manusiawi, bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Kita sebagai guru juga pernah melakukan sebuah kesalahan seperti yang kalian lakukan. Bapak tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi di sini Bapak ingin mencarikan solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Nah, di situ kamu berhak merasa begitu, artinya kamu berhak merasa apa yang kamu lakukan itu betul menurut mereka, menurut kita. Itu adalah contoh perbuatan menstabilkan identitas. Kemudian dari segitiga restitusi kita lakukan validasi tindakan yang salah. Kita tanya, apa alasanmu? Mengapa kamu melakukan itu? Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk daripada itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ini segitiga restitusi. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Setelah kita tadi berdasarkan segitiga restitusi lagi dari kasus anak, kita stabilkan identitas, baru kita validasi tindakan yang salah. Lanjut kita tanya keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi. Apa keyakinan kelas yang telah kita lakukan kemarin? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati dari keyakinan kelas yang telah kita buat kemarin?
Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ya, di sini posisi ini adalah manajer, bukan pendukung ataupun bukan sebagai monitor, tapi di sini adalah manajer. Karena menurut Ki Hajar Dewantara, posisi kontroler manajer inilah yang sangat efektif untuk anak-anak didik kita. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, demikianlah tadi tentang materi yang saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan penyampaian saya kali ini bisa diterima dengan baik, karena waktunya juga sudah 1 jam 90 menit. Jadi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Silakan kemari di meja Pak Guru. Ya Pak. Ya, silakan duduk Riki. Riki, tadi Bapak mendengar bahwa Riki itu ada mengganggu Marpel. Apakah Iya, itu Pak. betul? Ya, Betul. betul. Ya. Jadi begini Riki, bukankah Riki itu sudah mengetahui tentang kesepakatan kelas kita atau keyakinan kelas kita bahwa kita itu tidak boleh mengganggu Teman. Iya, seperti itu ya. Ya, Nah, tapi sebenarnya Riki itu di sini Pak Guru tidak ingin mencari siapa yang salah, mau Riki yang salah atau Marpel, tapi di sini Pak Guru tidak mencari itu. Tapi Pak Guru di sini adalah ingin mencari sebuah solusi ya. Sebuah solusi mengapa Riki melakukan hal tersebut. Jadi sebenarnya kalau orang berbuat salah itu tidak apa-apa, namanya juga kita sebagai manusia ya. Semua manusia pasti salah. Tapi setiap perbuatan yang salah itu kita harus selesaikanlah dengan baik. Nah, kira-kira tadi kenapa Riki mengganggu Marpel? karena Marpel menendang bola voli khusus untuk main bola voli ke duri. Ya. Lalu saya menegur dengan cara, Marpel jangan ditendang ke duri. Setelah itu aja Pak. Setelah itu pas saya ingin membilangin ke Pak Guru dan guru-guru lainnya bahwa Marpel menendangnya tuju ke duri sawit, terus tiba-tiba dia dorong aku. Langsung dorong Riki gitu. Ya. Oh, seperti itu ya. Nah, jadi begini Riki, berarti pada intinya sebenarnya tujuan Riki itu hanya ingin memberitahu ke Marpel ya, bahwa bola itu tidak boleh ditendang ke duri ya kan. Tapi sebenarnya Riki berhak juga merasa melakukan hal itu, karena mungkin bagi Riki itu adalah milik sekolah ya kan, seperti itu. Nah, tapi kalau menurut Riki, apakah perbuatan Riki tadi itu sudah betul atau tidak? Kalau menurut saya belum tentu juga Pak. Belum tentu betul ya. Ya, karena saya juga sempat ingin membalasnya, tapi untung saja ada teman-teman yang menghentikan saya. Oh gitu, berarti ada teman-teman yang melarang ya. Iya Pak. Berarti menurut Riki sebenarnya perbuatan itu tidak baik ya.
sebenarnya kan? Iya. Ya. Kalau menurut Ricky sendiri, apakah Ricky sudah menjadi teman yang baik atau belum? Belum Pak. Belum. Bagaimana kalau menurut Ricky menjadi teman yang baik itu? Kalau menjadi teman yang baik itu harus saling membantu, saling menghormati, terus saling bergotong royong, terus menghormati satu sama lain, Oh, ya, betul. lalu saling memberi, Ha, terus saling mengasihi. saya ngasih. Ya, mantap ya. Ya, Berarti menurut Ricky seperti itu ya. ya Pak. Berarti harus saling menghargai. Berarti tadi perbuatan Ricky itu menurut Ricky itu salah juga ya? Ya salah Pak, karena saya sempat ingin membalasnya juga. Iya. Tapi tidak sempat dibalas ya? Ya Pak. Baik. Jadi pada intinya bahwa menurut Ricky tadi mungkin Ricky bisa lagi berbuat lebih buruk ya. Kalau seandainya Ricky membalas ya, mungkin menurut Ricky. Tapi Ricky langsung terpikir ya. Ya Pak. Akhirnya Ricky tidak jadi membalas. Membalas enggak tadi? Membalas sih Pak, tapi nggak kena. Oh, enggak kena. Karena dihalangi sama teman-teman. Sempat terpikir ingin membalas ya. Oh, Iya, Pak. gitu. Ya, tadi intinya bahwa perbuatan itu menurut Ricky itu tidak baik. Padahal Ricky itu sadar ya bahwa perbuatan itu tidak Iya. baik. Tapi di situ Ricky itu sebenarnya punya alasan sendiri ya mengapa Ricky melakukan itu. Seperti tadi menjelaskan kepada Pak Guru bahwa Marpel menusukkan duri kepada bola sehingga Ricky memberitahu ke Marpel dan Marpel marah gitu ya. Iya Pak. Ya. Kalau mungkin bagi Ricky perbuatan Ricky itu mungkin ada rasa bangga dari Ricky karena mungkin Ricky itu merasa sebagai pelindung hak sekolah karena poli itu kan hak sekolah ya kan, yang tentunya merupakan kewajiban semua anak untuk melindungi ya dan menjaganya. Mungkin di situ Ricky merasa lalu akhirnya Ricky berbuat perbuatan tadi gitu ya. Oh. Ya, sebenarnya bagus juga sih karena itu mungkin hal yang penting bagi Ricky untuk menjaga hak sekolah ya kan. Iya Pak. Karena sebenarnya itu lebih baik juga. Iya Pak. Karena ada rasa tanggung jawab Ricky di situ ya. Sebenarnya boleh juga sih ditambah dengan sikap yang baru ya. Ada sikap yang baru yang menurut Ricky mungkin tidak harus dengan cara kekerasan, mungkin ditegur dengan cara yang baik ya kan. Iya Pak. Tapi saya udah tegur 2-3 kali itu. Tiba-tiba dia dari belakang dorong saya. Terus saya ngadep ke dia, dorong terus. Saya nggak lawan Pak. Oh gitu ya. Oh seperti itu ya. Ya Pak. Baik. Jadi pada intinya Pak Guru di sini tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar ya. Tapi di sini solusinya kalau ada teman yang melakukan seperti itu, lebih baik kita ingatkan dulu ya. Jangan langsung kita berbuat yang kasar. Karena Ricky ingat nggak bahwa di kelas kita itu ada keyakinan kelas, ya Bu, ada keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas kita? Keyakinan kelas adalah Apa saja keyakinan kelas yang kita buat kemarin? kita buat itu kesepakatan bersama. Apa itu? Kesepakatan bersama. Terus kelas. Apa saja? Kesepakatan bersama. Terus kelas, terus keamanan. Sekarang gini, keamanan ya tadi. Ya. Kesepakatan kelas tentang keamanan. Menurut Ricky, apakah Ricky sudah menjaga keamanan di situ? Enggak juga Pak. Enggak ya, jadi tidak menjaga keamanan. Apalagi selain itu? Selain itu juga. Selain keamanan. Keamanan. Tentang perbuatan Ricky tadi yang melanggar keyakinan kelas kita. Keindahan. Karena kan tidak bisa maksudnya tidak enak dilihat orang. Tidak lihat orang. Oh ya betul ya. Karena perbuatan tadi sangat tidak enak dilihat orang lain. Betul juga sih. Kalau menurut Ricky nilai apa yang terkandung dari perbuatan Ricky tadi itu?
nilainya nilai kekerasan Kekerasan ya. Oh. Nilainya nilai kekerasan, betul dan sekali. nilai dengan tidak Mm-mm. tidak keindahan maksudnya tidak Iya. indah dilihat orang. Tidak indah dilihat orang ya. Oh, betul juga ya. Hmm. Kalau menurut Ricky itu pengennya jadinya menjadi anak seperti apa? Jadi anak yang banyak teman, terus pintar, terus ranking 1, Mm-mm. terus rajin belajar. Rajin belajar. Iya, baik. Baik, begitu ya Ki ya. Ya. Untuk kedepannya berarti jika ada hal-hal yang tidak mengenakan bagi Ricky harus bisa mengontrol diri ya, mengontrol diri agar Ricky bisa menjadi anak yang baik sesuai dengan keinginan Ricky tadi, sesuai dengan cita-cita Ricky tadi ya. Harus bisa menjaga emosi. Baik, kalau gitu terima kasih ya. Nah, jangan ulangi lagi perbuatannya. Ya, Pak. Ya, cium tangannya. Oke. Halo Melinda, apa kabar Mel? Baik, Pak. Baik. Nah, hari ini kemarin Melinda dikasih tugas sama Pak Guru untuk mengerjakan PR kuisis. Tapi di daftar Pak Guru Melinda tidak mengerjakan. Mungkin Pak Guru ingin menanyakan apa penyebab Melinda tidak mengerjakannya. Kemarin itu saya kondisinya lagi nggak punya HP, mau minjam HP kakak, tapi kakaknya lagi kerja Pak. Gitu. Terus mau gabung sama Aisyah juga nggak punya paket. Nah, gitu. Ya Pak. Jadi alasannya tidak punya HP dan mau gabung sama teman juga tidak punya paket ya, itu dia. Baik. Nah, apakah ketika Melinda tidak mengerjakan PR itu, apakah Melinda merasa tenang atau merasa bersalah atau gimana? Saya merasa sedih Pak karena Merasa nggak sedih. bisa bergabung sama teman-teman. Oh, gitu. Ya Pak. Melinda merasa sedih ya Iya Pak. karena tidak bisa bergabung dengan teman-teman. Jadi Melinda, Pak Guru tidak ingin menyalahkan Melinda juga. Kenapa Melinda tidak bisa mengerjakan PR kuisis? Nah, tentunya karena yang namanya jaringan, yang namanya PR yang menggunakan handphone, itu pasti ada kendala, yaitu pertama memang kita harus punya HP. Yang keduanya tentu harus punya sinyal. Yang ketiga harus punya kuota. Nah, jadi di sini mungkin Pak Guru hanya ingin mencari solusi untuk Melinda ya, supaya untuk ketika Pak Guru kasih untuk pengerjaan PR kuisis mungkin bisa bergabung dengan teman yang lain yang punya HP ya. Bisa ke rumahnya, carilah rumah teman-teman yang dekat. Nah, namun jika tidak bisa sama sekali, ya mau diapakan? Tapi mungkin Melinda juga akan merasa sedih. Kira-kira perasaan Melinda bagaimana ketika tidak dapat mengerjakan PR itu? Saya merasa gelisah Pak, soalnya nggak bisa ikut mengkus sama teman-teman. Ya. Melinda merasa gelisah. Iya Pak. Apakah Melinda ada rasa bersalah? Ada Pak. Ada. Apa yang menyebabkan rasa Saya bersalah? nggak bisa itu Pak, nggak bisa mengerjakan tugas dari Pak Guru. Oh, Saya gitu. nggak bisa menjadi anak yang baik. Tidak bisa menjadi anak yang baik. Iya Pak. Tidak dapat mengerjakan tugas dari Pak Guru ya. Iya Pak. Baik. Jadi itu alasan Melinda ya sudah cukup bagus. Jadi Pak Guru hanya bisa kasih solusi ya. Jika ada tugas seperti itu, tapi Melinda berusaha dulu mencari teman yang memiliki HP, tetangga rumahnya, sebelah rumahnya, ya. Nah, pada sebelum Pak Guru mengasihkan tugas itu, sebelumnya kan kita sudah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Kira-kira menurut Melinda melanggar kesepakatan kelas yang mana?
pada kesepakatan kelas kita? Di bagian mana? Menurut saya bagian kebinekaan global juga, Pak. Kebinekaan global ya. Di bagian kebinekaan global. Artinya tidak bisa bersama-sama ya. Iya, Pak. Tidak bisa mampu bekerja sama dengan teman-teman yang Baik. lain. Bagus. Jadi artinya di sini solusi dari Pak Guru yaitu tadi. Kalau menurut Melinda, dari apa yang Melinda lakukan tadi, nilai-nilai apa yang Melinda dapatkan dan nilai-nilai apa yang Melinda enggak? Nilai yang saya dapatkan itu, Pak, harus bergotong royong, Gotong royong ya, ya, harus berkebinekaan global. harus berkebinekaan global. Ya, terus yang saya lambat tidak mampu mengerjakan pekerjaan Tidak mampu mengerjakan pekerjaan, yang diberikan oleh guru, terus tidak bergotong royong. tidak bergotong royong. Baik. Jadi Melinda menyadari itu ya. Nah, jadi itu adalah sebagai bahan untuk penilaian dalam diri Melinda untuk kedepannya. Semoga Melinda bisa mencari solusi yang baik untuk kedepannya ketika mendapatkan tugas PR yang bersifat online. Baik Melinda, terima kasih banyak ya. Nah, Aisyah, Ya, Pak. tadi Pak Guru sudah melaksanakan yang namanya segitiga restitusi. Yang pertama Pak Guru menstabilkan identitas tentang kasus Ricky kan. Ya, Pak. Kemudian Pak Guru memvalidasi tindakan yang salah tentang kasus Ricky. Kemudian Pak Guru menanyakan keyakinan Ricky tadi kan. Nah, menurut Aisyah, dari apa yang Pak Guru lakukan tadi, bagaimana menurut Aisyah? Menurut saya yang Pak Guru lakukan itu benar karena Pak Guru tidak menyalahkan salah satu pihak dan tidak membela salah satu pihak. Pak Oke, Guru tidak menyalahkan satu sama lain. oke, seperti itu ya. Ya, Pak. Baik, terima kasih Aisyah. Ya, sama-sama.